warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, di episode yang ke-6 ini kita akan meneruskan episode yang ke-5. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan Ummul Quran min ruhi nabi wasilati ruhil fatihati ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan di episode yang ke-6 ini. Kita tulis dulu. Pemirsa, di papan tulis sudah tertulis sebuah ayat, utluma uhiya ilaika minal kitabi. Menggunakan metode utluma, itu ayat per lafaz ayat itu kita terjemahkan sesuai dengan maknanya. Contohnya ini, utlu, membacalah kamu, atau bacalah olehmu. Berarti kita insan manusia secara pribadi diperintah oleh Allah untuk membaca. Apa yang dibaca nanti? Berarti kita, utlu itu bentuk perintah, membacalah kamu, bacalah olehmu. Berarti kita, insan manusia, menerima perintah dari Allah untuk membaca secara pribadi. Karena bukan kamu sekalian. Berarti setiap pribadi, insan manusia, itu terkena perintah untuk melaksanakan membaca. Nah, ini bentuk perintah dari Allah kepada insan manusia secara pribadi. Berarti secara pribadi, setiap diri insan manusia itu sudah diberi daya kemampuan untuk membaca. Membaca apa? Membaca apapun yang diperintahkan oleh Allah. Sesuai dengan ayatnya kayak apa? Kita disuruh membaca apa? Itu di diri manusia itu sudah diberi daya kemampuan untuk bisa membaca oleh Allah. Mustahil Allah memerintahkan membaca, tapi di diri insan manusia itu tidak punya kemampuan untuk membaca. Itu mustahil. Jadi setiap perintah Allah, apapun bentuknya, di sini contohnya adalah bentuknya, perintahnya itu membaca. Berarti di diri manusia itu sudah diberi daya kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca sesuai dengan perintahnya Allah. Kita teruskan. Setelah lafaz utlu yang maknanya membacalah kamu atau bacalah olehmu, ma akan sesuatu. Berarti kita oleh Allah disuruh membaca sesuatu. Nah, sesuatu itu berupa apa? Sesuatu itu bisa berupa apa saja. Sesuatu itu disebut sesuatu karena sesuatu itu masih rahasia, masih tersembunyi. Nanti di mana ma itu diletakkan oleh Allah dan kita disuruh membacanya? Ayat berikutnya. Uhiya
telah diwahyukan. Baru di sini kita bisa memahami, oh berarti setiap insan manusia diperintah oleh Allah membaca sesuatu. Sesuatunya ada di mana? Ada di ukhiyah, telah diwahyukan. Berarti setiap yang diwahyukan oleh Allah berupa firman, ayat Al-Quran, itu mengandung sesuatu makna di wahyu itu, di ayat itu. Dan itu sudah diwahyukan ilaika, kepadamu. Jadi setiap ayat Al-Quran itu mengandung makna, suatu makna yang itu yang harus dibaca. Jadi tidak hanya sekedar membaca lafaz ayatnya saja, tapi membaca suatu makna yang tersembunyi di balik ayat yang diwahyukan itu. Itu kita peroleh di mana? Ayat-ayat yang telah diwahyukan itu minal kitabi, itu merupakan bagian dari ayat-ayat kitab Al-Quran. Jadi simpulnya kita diperintah oleh Allah membaca makna sesuatu yang terkandung di setiap wahyu yang diwahyukan kepada saat itu Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ilaika, kepadamu. Sudah tersedia, sudah di mana? Di kitab suci Al-Quran. Di dalam ada ayat-ayat firman Allah, dan di situ harus kita baca. Lah, membaca kita harus yang kita baca membaca suatu makna di balik lafaz ayat yang diwahyukan itu. Simpulnya, setiap ayat Al-Quran pasti mengandung makna yang tersembunyi. Dan itulah yang harus kita baca. Tidak hanya sekedar membaca lafaz ayatnya saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.